Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita dibangun, iman kita diteguhkan dan dikuatkan. Firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan kita, yang menjadi pedoman bagi kita. Firman Tuhan penolong bagi hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa supaya Tuhan yang akan menyingkapkan, menyatakan kebenaran firman-Nya. Tuhan juga yang mengurapi kita sehingga kita bisa menangkap dan mengerti dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan menaikkan segala puji syukur atas segala rahmat anugerah-Mu, atas segala berkat-berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Dan pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapilah kami, dan buat kami bisa menangkap akan rema yang dari Tuhan, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, serta melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita membuka kitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Lukas 8. Ayat 49 dan 50. Saya bacakan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut. Percaya saja dan anakmu akan selamat." Jemaat dikasih Tuhan, ya seorang imam kepala atau kepala rumah ibadat yang namanya Yairus, anaknya kritis. Di saat anaknya dalam kondisi sakit parah itu, Yairus tidak ada bersama anaknya. Dia berusaha mencari pertolongan. Ya mungkin sudah kemana-mana ya, tetapi hari itu, saat itu dia berjumpa dengan Yesus. Saat berjumpa dengan Yesus itulah ya, rencananya Yesus mau datang ke rumah Yairus. Ya, tapi ada penghalang di jalan ya. Jadi ada seorang yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, itu menghalanginya. Ya, Tuhan pun nyatakan mujizatnya, perempuan itu disembuhkan. Tapi gara-gara terhentinya langkah Yesus menuju rumah Yairus, tiba-tiba datanglah utusan dari keluarga yang mengatakan bahwa anak Yairus sudah mati. Wah, ini sesuatu yang mengejutkan sekali. Sesuatu yang mungkin seperti kalau orang bilang seperti geledek di siang bolong. Petir, suara guntur di tengah hari atau apalah istilahnya. Mengejutkan sekali. Lalu apa yang terjadi? Yesus mendengar pembicaraan itu dan berkata, "Jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat." Jemaat dikasih Tuhan, saat Yesus mengatakan itu, apakah anak Yairus itu sudah selamat? Apakah anak Yairus sudah bangun? Tidak. Pada waktu Yesus berkata, realitanya anak itu sudah mati. Tetapi Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat." Saudara dikasih Tuhan, kalau melihat realita dari berita yang didengar, bahkan nanti mereka menuju ke rumah Yairus dan di situ memang anak itu mati. Kenyataannya, realitanya anak itu mati. Tetapi perhatikan di sini, Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja." Cuma dikasih Tuhan, apa yang sesungguhnya terjadi? Yesus sudah mengajarkan iman. Bukankah iman itu bukan dari apa yang dilihat? Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus itulah kebenaran. Saat kita mendengarkan itu, saat kita mempercayai itu, nah itulah yang sesungguhnya bakal terjadi.
Jadi seringkali dalam kehidupan kita lebih melihat kepada nyatanya seperti ini. Keadaannya seperti ini. Kejadiannya seperti ini. Firman-Nya mengatakan kok berbeda. Pertanyaannya, mana yang kita mau dengarkan? Mana yang akan kita percayai? Nah, seperti Yairus ini. Dilema dia. Satu sisi dia dengar kabar dari utusan keluarga, tentunya berita itu bukan berita bohong ya. Bahwa anaknya mati. Di sisi yang lain Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Kalau saudara di posisi Yairus, kira-kira mana yang saudara mau pegang? Perkataan utusan atau perkataan Yesus? Dan luar biasanya Yairus mendengarkan Yesus. Dia mengikuti Yesus. Dia nggak marah-marah di situ. Dia nggak shock langsung pingsan atau apa. Tidak. Ya, tetapi tetap mereka berjalan menuju rumah Yairus. Nah, baru disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Seringkali kita teralihkan perhatian kita dengan apa yang di depan mata. Pada sesungguhnya Tuhan melakukan sesuatu yang jauh dari semua itu. Jadi ingat, jangan tanda kutip ya, jangan menuhankan kenyataan. Ya, jangan sampai kenyataan dunia ini mengalahkan kebenaran firman. Tetapi sebaliknya, ikuti kebenaran firman, imani kebenaran firman Tuhan itu, perkataan Kristus itu, maka keadaan bisa berubah. Ingat, keadaan yang terjadi tidak bisa membatalkan firman. Tidak bisa membatalkan perkataan Tuhan Yesus. Sebaliknya perkataan Tuhan Yesus membatalkan keadaan. Yang mati itu akhirnya ya menjadi hidup kembali karena Tuhan Yesus dengan kuasanya membangkitkan anak Yairus. Kuncinya diminta dari Yairus apa? Jangan takut, percaya saja. Artinya ketika orang takut dia kurang percaya. Karena itu dikatakan jangan kamu takut. Ya, miliki iman, percaya saja. Anakmu akan selamat. Saat ini mungkin mati, tetapi ketika Yesus mengatakan selamat, maka betul-betul selamat pada akhirnya. Jadi, mana yang kita mau jadikan pegangan dalam hidup? Keadaan yang terjadi atau kebenaran firman atau perkataan Tuhan. Jadi kalau kita lebih melihat keadaan, mengimani itu ya jadi seperti itu, tidak berubah. Tapi ketika engkau mengimani perkataan Tuhan, maka perkataan Tuhan itu atau firman Tuhan itu atau perkataan Kristus itu bisa mengubah keadaan yang ada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami belajar hari ini untuk kami memiliki iman berdasarkan apa yang kami dengar dari Tuhan. Apa yang kami dengar dari firman-Mu. Bukan keadaan yang kami lihat. Karena seringkali justru keadaan inilah yang akan diubahkan oleh kebenaran firman. Dan bukan sebaliknya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Sehingga kami bisa mengerti dan juga melakukan. Menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Kami berdoa. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka, mara bahaya. Berikan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan segala berkat-berkat Tuhan menyertai. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ingat, ini hari Senin. Tetap ya semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.